Hello everyone, my name is Axel Feliciano. Sekarang saya kelas 10 SMA, 15 tahun. Sebentar lagi di bulan Mei jadi 16 tahun. Hari ini saya mau bagi pengalaman saya di UI buat ngambil tes EPT. Dan saya mendaftar kepada tes EPT untuk menguji how far are my English skills. Jadi saya daftar buat tes offline langsung di UI, langsung ke kampus UI karena ya sekaligus jalan-jalan melihat lingkungan bagaimana UI, seperti gimana gedung yang saya masuk buat tes itu ya gedung bahasa. Jadi saya daftar ke tes EPT hari Kamis tanggal 28. Jadi ya kita langsung masuk ke ruangan tes, terus langsung melakukan persiapan, terus kita langsung masuk ke dalam tes. Konten tes EPT kurang lebih mirip seperti tes TOEFL yang ITP, Institutional Testing. Jadi ada 3 bagian, ada structure and written expression, terus reading comprehension, and listening section. Saya cukup mudah mengerjakan semua tes. Dalam retrospect mungkin saya harus berusaha lebih keras di dalam bagian yang structure and written expression karena sebagian skill English saya how do I describe this, mengalir natural gitu. Jadi ya udah berbasis dari banyak praktis, bukan teori misalnya subject, verb dan lain-lain. I just let it flow. Habis itu setelah saya selesai, saya boleh izin keluar dari ruangan tes. Sejauh saya lihat saya peserta yang termuda di seluruh ruangan tes, dan coincidentally juga pertama kali keluar dari tes, jadi ya tercepat. Habis itu kita pulang, terus nunggu hasil tesnya. Several days later. Akhirnya tesnya datang, hasil tesnya datang. Dan saya dapat skor 630. So this is my certificate. Yang saya mau fokus adalah bagian nilai ini. Ada section 1, section 2, section 3 dan skor total. Sebenarnya yang nomor ini bukan terlalu mensignal order yang bagian yang muncul di tes saya. Yang pertama muncul itu structure and written expression, habis itu vocabulary and reading comprehension, dan terakhir listening comprehension. Oke, jadi buat bandingin sama standarnya TOEFL ITP, saya gunakan website ini. Jawaban benar jadi jawaban di kriterianya dia kurang lebih. Jadi kita mulai section 1, saya jawab 46 benar. Jadi seharusnya 63. Ini dibilangnya 62 tapi kurang tahu. Mungkin itu kriterianya EPT mungkin berbeda sedikit sama yang punya TOEFL ITP, tapi ya kita tulis aja 62 tambah section 2 benar 36 dari 40. Sini skornya 61, kita tambah 61. Terus section 3 jawab 49 benar. Jadi buat di sini seharusnya dapat 66 tambah 66. Setelah dijumlahkan baru dikali 10, dan habis kali 10 dibagi 3, dan itulah hasil akhirnya. Skor saya 630. Jadi
Kalau mau ngambil TOEFL jenis TOEFL ITP, tes EPT UI mungkin bisa dianggap sebagai tes prediction buat TOEFL ITP. Tes EPT ada berbagai tujuannya, bisa digunakan kalau buat kayak sertifikat atau memperbaiki nilai bahasa Inggris kalau jadi mahasiswa UI. Sertifikasi dosen juga digunakan buat tujuan kerja gitu. Jadi kalau tujuan kerja yang melibatkan bahasa Inggris, misalnya jadi penerjemah dan lain-lain. Sertifikat buat tes EPT UI ini masa berlakunya 1 tahun. Ini adalah tes pertama saya di tes EPT pertama saya. Kalau tes EPT ini mungkin tidak terlalu jauh dari tes TOEFL ITP, tetapi ya ada beberapa perbedaan. Kalau misalnya tes TOEFL masa berlakunya 2 tahun, tapi EPT 1 tahun. Cuman biaya buat tes EPT jauh lebih murah daripada tes TOEFL. Mungkin konten yang ada di tes EPT UI ini nggak terlalu berbeda daripada tes TOEFL ITP. Cuman perbedaan yang signifikan adalah pada harganya. Kalau misalnya mau ambil tes TOEFL ITP, bisa diambil di UI dengan harga 585.000, sedangkan tes EPT UI harganya 175.000. So that's it for this video. Saya berharap kalau video ini mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain yang ingin tahu atau kedepannya mau daftar buat tes EPT UI. Kalau kalian tertarik belajar bahasa Inggris atau mengimprove bahasa Inggris secara general, mungkin saya dapat membagi tips-tips untuk memperbaiki bahasa Inggris atau menaikkan skill bahasa Inggris atau menaikkan nilai di tes bahasa Inggris tanpa les, tanpa belajar, di video saya selanjutnya.